Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas semua kebaikan, belas kasihan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Bahwa sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, agar firman yang kami dengar dan renungkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema jadilah kuat dan tahan uji. Saudara-saudara, Ayub merupakan seorang tokoh Alkitab yang saleh dan jujur serta takut akan Allah yang menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan dan juga memiliki harta kekayaan yang diantaranya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Lalu kemudian iblis datang menghampiri Allah dan meminta izin untuk mencobai Ayub. Ayub kehilangan semua anaknya dan segala harta bendanya dan juga dihinggapi penyakit kulit. Namun Ayub tetap setia kepada Tuhan walaupun Ayub mengalami penderitaan. Ayub menjadi teladan bagi siapapun yang taat kepada Allah. Semua cobaan yang datang kepada Ayub mampu dilewatinya karena keteguhan imannya kepada Tuhan. Ayub di pasal 1 ayat 1 sampai 22 ini, Ayub diperkenalkan sebagai seorang yang takut akan Allah dan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Keadaan hidupnya mendadak berubah oleh serangkaian musibah besar yang memusnahkan harta milik, anak-anak dan kesehatannya. Ayub tidak menyadari bahwa dirinya terlibat dalam pertentangan Allah dan iblis. Ketiga teman Ayub, Elifas, Bildad dan Zofar datang untuk menghiburnya. Takut akan Tuhan merupakan awal dari hikmat yang menjadi ciri khas dari Ayub. Dia tinggal di tanah Uz yang terletak di sebelah timur Kanaan. Di wilayah itu, Bapak Ibu, terdapat banyak kota, peternakan dan kelompok-kelompok pengembara. Ayub seorang tokoh Alkitab yang sangat saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan. Dan dia memiliki harta kekayaan yang banyak. Dia memiliki 10 anak, 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Ayub merupakan orang yang setia melaksanakan tugasnya sebagai imam dalam keluarganya. Dalam kesalehan Ayub terhadap Tuhan, iblis pun mencobai Ayub dengan berbagai penderitaan yang dialami oleh Ayub. Penderitaan yang dialami oleh Ayub membuat orang sekitarnya menyalahkan dia dan juga istrinya menyuruh supaya Ayub menghujat Allah. Namun Ayub tetap setia kepada Allah. Pada akhirnya penderitaan yang dialami Ayub lepas. Dia mampu bertahan dalam menghadapi badai kehidupan yang dialami. Meskipun dia sempat berdosa kepada Allah terhadap pengertian Ayub dalam penderitaan yang dialaminya. Ayub mengakui dosanya di hadapan Allah. Ayub melakukan pengakuan dosa, maka Allah melipat gandakan semua harta kekayaannya sebagai wujud kemenangan Ayub atas segala pencobaan yang dihadapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita seringkali saat ibadah di gereja, pada saat pelayan firman Tuhan menyampaikan kebenaran dan daripada firman Tuhan, kita sering bermain-main, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita bermain handphone, kita tidak sadar bahwa Tuhan hadir pada saat itu. Kita tidak takut, kita lebih mengikuti kemauan diri sendiri. Sering juga kita melawan orang tua, bahkan menjahili teman. Saudara-saudara, kita dapat belajar daripada Ayub yang dikatakan pada firman Tuhan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur dan takut akan Allah.
dan menjauhi kejahatan. Kesalehan atau kesetiaan menjadi suatu persoalan yang mendasar bagi umat manusia. Kesalehan manusia itu dapat diukur dari bagaimana cara dia menyikapi dalam hidupnya sehari-hari. Sebagai contoh bahwa saat ia diberikan suatu cobaan penyakit yang sangat menyiksa dan parah, ia tetap setia kepada Allah dan tetap teguh pada imannya. Dan ia juga percaya bahwa Allah akan memberikan kesembuhan bagi dirinya. Selain itu, masih banyak lagi contoh dalam mengenai kesalehan, kesetiaan, kejujuran kepada Allah dalam hidup manusia. Dewasa ini banyak orang yang lebih memilih hidupnya yang berada dalam zona nyaman. Artinya lebih memilih sesuatu yang lebih dapat menguntungkan dirinya sendiri, meskipun lari dari tanggung jawabnya. Di zaman era modern ini, semua ditantang kesalehannya oleh Tuhan, bahwa semakin sulitnya suatu perekonomian dan banyaknya suatu cobaan yang menimpa hidupnya, dan kebanyakan orang tidak tahan dalam menghadapinya, dan bahkan lebih memilih sesuatu yang menurutnya aman untuk hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu firman ini menjadi perenungan bagi kita, supaya sekuat, sehebat, sebesar apapun cobaan yang datang, mari supaya kita menjadi kuat dan sungguh-sungguh tahan uji atas cobaan-cobaan yang datang bertubi-tubi itu. Tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Mohonlah perkenanannya atas hidup kita, menyertai, memberkati kita. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, menguatkan kami untuk kembali merenungkan hidup kami di hadapan Tuhan, agar tidak dalam hidup yang berdosa, dan ketika cobaan datang menimpa kami tetap kuat tambah menghadapinya, bahkan kami sungguh tahan uji, karena kami percaya ketika kami kuat dan tahan uji di dalam menghadapi semua cobaan yang membuat kami berdosa di hadapan-Mu, bahwa ada upah, ada mahkota yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang sungguh-sungguh kuat dan tahan uji dalam setiap pencobaan yang datang. Ini doa kami Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan anugerahkan kelegaan. Yang memiliki pergumulan dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan, Tuhan senantiasa memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.